BUMS adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah suatu badan usaha di mana modalnya itu dari badan atau dari pihak swasta. Baik itu pihak swasta dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Badan usaha milik swasta itu terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama, bentuk badan usaha persorangan. Badan usaha persorangan adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau sendiri yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dalam kegiatan perusahaan. Di badan usaha milik persorangan ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, pengolahannya mudah karena kegiatannya terbatas. Yang kedua, pemilik bebas mengambil keputusan. Yang ketiga, seluruh keuntungan menjadi milik sendiri. Yang keempat, kerahasiaan perusahaan itu terjamin. Yang kelima, pajak yang dibayar kecil. Yang keenam, biaya pengolahannya murah. Akan tetapi, di perusahaan ini juga ada kekurangannya. Yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Bila merugikan, maka kekayaan pribadi menjadi jaminannya. Mungkin dia menjadi bangkrut atau biasanya dikenal seperti itu. Yang kedua, sumber keuangannya terbatas. Yang ketiga, kelangsungan usaha kurang terjamin. Keempat, kesulitan dalam memimpin perusahaan tersebut. Yang kedua bentuknya yaitu firma atau biasa dikenal dengan inisial FA. Adalah persekutuan antara dua orang yang menjalankan sebuah badan usaha atau biasanya kerjasama antara dua orang. Di kelebihan firma ini, yang pertama itu pemimpin dapat dibagi menurut keahliannya, mungkin dalam keuangan atau dalam kegiatan kinerja biasa dibagi. Misalnya salah satunya memiliki modal dan salah satunya mungkin ada kegiatan kinerja yang lebih memungkinkan, mungkin bisa dia membuat sesuatu atau kreativitas dia. Yang kedua, modal yang didapatkan lebih besar dari badan usaha persorangan. Kalau persorangan kan dia sendiri, makanya modalnya lebih kecil daripada firma. Firma itu 2 orang. Yang ketiga, lebih mudah mengajukan peminjaman karena risiko ditanggung bersama. Berarti andaikan dia meminjam modal misalnya dari bank, itu mungkin bisa ditanggungin jadi 2 orang, kan tidak terbebani. Yang keempat, kelangsungan firma lebih terjamin daripada persorangan. Karena mungkin lebih maju karena ada dorongan dari teman karena dia berdua. Akan tetapi di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama itu adanya perbedaan pendapat akan merumitkan antara 2 orang ini. Yang kedua, kesalahan orang anggota firma harus ditanggung jawab bersama. Andaikan ada salah satu kinerjanya salah atau mengambil resiko yang salah, itu berarti keputusannya salahnya sama-sama. Tidak boleh egois atau menyalahkan satu sama lain. Yang ketiga, tidak adanya permisahan antara hak milik dan badan usaha dan hak milik anggota firma. Berarti kalau rugi ya rugi sama-sama, kalau untung ya untung sama-sama, tidak boleh egois juga. Yang ketiga, persekutuan komoditer fellowship atau CV merupakan suatu persekutuan yang terdiri dari beberapa orang yang berusaha dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modalnya saja. Berarti
Di sini mungkin ada 2 atau lebih dari 2 anggota yang bekerja sama dalam anggota CV. Kelebihan dari CV ini, pendirinya relatif mudah dibandingkan dengan PT. Modal yang diperoleh bisa besar, mudah memperoleh kredit, kemampuan manajemennya lebih baik. Berarti dia untungnya lumayan besar ketimbang dari PT. Yang ketiga, kekurangan CV sebagian anggota itu lebih memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Kelangsungan hidupnya tidak menentu, kesulitan menarik kembali modal yang telah disetorkan. Misalnya dia itu membantu dengan modalnya besar, tapi kalau dia ruginya juga besar, karena di dalam anggota itu ada beberapa orang yang bersangkut paut, tidak mungkin mau ego sendiri. Yang terakhir itu perseroan terbatas atau disingkat juga dengan PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya berupa saham-saham. Saham-sahamnya adalah pernyataan modal terhadap PT. Kelebihan daripada PT yaitu mudah mengumpulkan modal dengan pengeluaran saham. Pemimpin mudah diganti jika tidak kompeten. Tanggung jawab pemilik sebatas nilai saham yang dimiliki. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Kekurangannya, tanggung jawab yang terbatas menyebabkan putusnya yang dikeluarkan tidak secepat perusahaan persorangan, firma atau CV. Prosedur mendirikan PT relatif sulit dibandingkan dengan mendirikan badan usaha lainnya. Biaya mandiri PT relatif besar. Apabila kita ingin membangun BUMS, yaitu ada 4 tahapan yang saya ketahui. Yang pertama, tahapan pengurusan izin usaha. Kita sebelum membuat usaha, kita harus izin dulu, misalnya ke pemerintah di daerah tersebut. Yang kedua, tahap pengesahan menjadi badan usaha. Kita harus punya surat resmi atau sertifikat yang membuktikan bahwa usaha ini layak untuk didirikan. Yang ketiga, tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani. Yang keempat, tahap mendapat pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain. Berarti mungkin ya betul lah, dari sertifikat tersebut kita bisa melihat bahwa usaha yang kita dirikan itu layak untuk kita dirikan. Baiklah, itu saja yang saya ketahui. Saya ucapkan terima kasih.